بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sholat ini memiliki beberapa syarat, yang mana apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi kalau seseorang itu bisa melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat itu, tetapi dia tidak memenuhinya, maka sholatnya itu tidak sah. Syarat itu apa sih? Syarat itu adalah sesuatu yang ketiadaannya itu mengharuskan ketiadaan apa yang disyaratkan, dan keberadaannya itu tidak mengharuskan ada atau tidak adanya apa yang disyaratkan itu. Contohnya begini, toharoh, bersuci, atau wudhu. Tidak adanya toharoh itu menyebabkan tidak sahnya sholat. Jadi sholat itu tidak sah tanpa toharoh. Tetapi adanya toharoh itu tidak mesti harus mengerjakan sholat. Nah, jadi ini perlu kita pahami bersama, bahwasanya syarat sahnya sholat ini adalah sesuatu yang menjadikan sholat itu tidak sah apabila syarat-syaratnya tadi itu tidak dipenuhi. Di antara syarat sahnya sholat itu, di mana sholat itu tidak sah kecuali dengan syarat tersebut, yang pertama adalah masuk waktu sholat. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 103, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktunya itu tertentu, sudah ditetapkan oleh Allah. Ada awalnya, ada akhirnya. Sehingga apabila seseorang itu mengerjakan sholat, misalkan dia mau sholat duhur, waktu masuk zuhur itu jam 11:30, 11:30. Tetapi dia mengerjakan sholat itu jam 10, jam 10:00, maka sholatnya itu tidak sah, tidak diterima. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat, seperti itu. Karena itu menurut ijma, ulama, tidak sah sholat dikerjakan sebelum masuk waktunya, dan tidak sah juga dikerjakan sholat itu setelah lewat waktunya. Jadi sholat itu harus dikerjakan pada waktunya, begitu. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini sesuai dengan kesanggupan. Jadi menurut kesanggupannya. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Ini perintah Allah kepada orang yang beriman. Apabila mereka itu hendak mengerjakan sholat, maka disuruh untuk berwudu. Disuruh untuk berwudu. Karena sholat itu tidak diterima, tidak sah apabila tanpa
berwudu, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, ya. Jadi sholat itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa bersuci, ya. Demikian sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, ya. Atau dalam hadis Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia bersuci, ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia bersuci. Maka bersuci itu, berwudu itu merupakan syarat sahnya sholat, ya. Wajib bagi orang yang sholat untuk berwudu. Yang ketiga adalah menghadap kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat, ya. Karena kita ini orang Indonesia, ya, di mana secara geografis letak Indonesia ini adalah di sebelah timur dari kerajaan Saudi Arabia, maka arah kiblatnya adalah ke arah barat, ya. Maka kita menghadap ke arah kiblat, ke arah barat, karena kiblatnya itu adalah di barat, ya, di sebelah barat, ya, begitu. Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya, ya. Itu maksudnya adalah ke arah Masjidil Haram, ya, menghadap ke arah Masjidil Haram, ya. Kalau kita orang Indonesia ya menghadap ke barat karena Masjidil Haram itu di sebelah barat Indonesia, ya. Begitu. Akan tetapi bagi orang yang tidak sanggup untuk menghadap ke arahnya karena takut, karena sakit, atau karena ada uzur yang diperbolehkan secara syariat, maka syarat ini menjadi gugur, ya, mengingat ketidakmampuannya tadi itu, ya. Begitu pula bagi orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Bagi seorang musafir itu dibolehkan mengerjakan sholat dengan tetap di atas kendaraannya, walaupun kendaraan yang dia tumpangi itu menghadap ke arah kiblat ataupun ke arah selainnya, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya. Beliau berangkat dari Mekah menuju Madinah, ya. Jadi beliau sholat di atas kendaraannya, padahal kendaraannya itu berangkat dari Mekah menuju Madinah, ya. Berarti kan membelakangi, ya, membelakangi kiblat, ya. Maka sholat dengan menghadap, ya, beliau ini sholat dengan menghadap jurusan yang searah dengan tujuannya tadi itu. Itu disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah menutup aurat, ya, menutup aurat, ya. Allah berfirman, ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid, ya. Surat Al-A'raf ayat 31, ya. Jadi sholat itu tidak sah, ya, apabila auratnya itu terbuka, ya. Dia tidak menutup aurat, ya. Jadi maksud dari pakailah pakaian yang indah di saat memasuki masjid itu maksudnya adalah pakaian yang indah itu adalah yang menutup aurat, ya. Adapun aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita itu adalah seluruh badannya itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Karena itu Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin, ya.
Kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak menerima sholatnya seorang perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, yaitu kerudung. Ya, itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, kemudian sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang sholatnya seorang wanita yang hanya memakai baju kurung dan khimar tanpa sarung, ya, Nabi bersabda, sah apabila baju kurungnya itu lebar dan panjang sampai menutupi punggung kedua kakinya. Ya, jadi menutup aurat, ya, seperti itu.